Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Arumaisa Fitri MPSI, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghirup udara segar hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya Kuswinda Ramadhani akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan mata minus. Latar belakang, mata minus merupakan gangguan pada indera penglihatan manusia di mana menyebabkan objek yang letaknya jauh dari mata akan terlihat buram atau terlihat kurang jelas. Kondisi ini terjadi karena mata tidak mampu memfokuskan cahaya tepat pada tempat yang semestinya. Banyak sekali yang mengalami mata minus, terutama pada kalangan remaja. Mereka lebih sering menggunakan gadgetnya tanpa memperhatikan dampak negatif bagi tubuhnya, terutama pada kesehatan indera penglihatannya. Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk menginformasikan tentang mata minus agar seseorang dapat menjaga indera penglihatannya agar terhindar dari mata minus. Kemudian untuk menyembuhkan penderita mata minus serta untuk mengurangi jumlah penderitanya. Pada rumusan masalah, saya mengangkat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mata minus, yang kedua apa gejala mata minus, yang ketiga apa faktor yang menyebabkan mata minus, dan yang keempat adalah bagaimana cara menyembuhkan mata minus. Kemudian tujuannya yaitu nomor 1 untuk mengetahui dan memahami pengertian mata minus, yang kedua untuk mengetahui dan memahami apa saja gejala mata minus, dan yang ketiga untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mata minus, serta yang keempat untuk mengetahui cara menyembuhkan mata minus. Kemudian langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian mata minus. Mata minus merupakan gangguan pada mata yang menyebabkan penglihatan seseorang akan terlihat kabur apabila melihat objek dari jauh. Penderita mata minus ini mengalami kesulitan dalam melihat suatu objek dengan jelas. Mata minus ini sering disebut juga dengan miopi atau rabun jauh, di mana merupakan salah satu kelainan refraksi mata. Hal ini terjadi karena kondisi kornea mata yang menebal sehingga pantulan bayangan objek tidak fokus di kornea, namun berada jauh di depannya. Berdasarkan tingkat keparahan mata minus dibedakan menjadi 3, yaitu tingkat keparahan yang ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, gejala mata minus. Terkadang seseorang tidak merasa jika dirinya telah mengalami gejala-gejala yang dapat mengakibatkan mata minus. Dari usia anak kecil hingga orang tua, semuanya bisa mengalami mata minus. Jadi, dari usia sedini mungkin, sebaiknya kita mengenali gejala-gejala apa saja sih yang menimbulkan mata minus nantinya, agar jika kita mengalami gejala-gejala tersebut, kita dapat mengobatinya dengan segera. Berikut beberapa contoh gejala mata minus. Yang pertama yaitu kesulitan saat melihat objek dari jauh, sehingga menjadi tidak jelas, namun terlihat jelas apabila melihatnya dari jarak dekat. Yang kedua, kemudian penderita mata minus cenderung mengalami pusing apabila memaksa mata untuk secara terus-menerus melihat suatu objek. Yang ketiga yaitu rasa lelah pada mata apabila melihat suatu objek dari jauh. Dan yang keempat yaitu rasa tegang pada mata. Maksudnya rasa tegang pada mata ini adalah apabila mata memaksakan untuk melihat suatu objek dan secara fokus, itulah yang membuat mata akan terasa tegang. Kemudian yang kelima yaitu mata terlihat memerah dan pedih jika mengalami kelelahan. Dan yang keenam
yaitu mata terasa lelah jika melihat sesuatu objek dari jauh. Yang ketujuh yaitu mengedipkan mata secara berlebihan. Dan yang kedelapan yaitu sering menggosok mata dengan tangan. Baik, lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor yang menyebabkan mata minus. Untuk faktor pertama, yakni faktor genetik atau faktor keturunan. Apabila kedua orang tua mengalami mata minus atau salah satu dari kedua orang tersebut mengalami mata minus, maka tidak menutup kemungkinan anaknya juga akan mengalami hal yang sama. Apalagi apabila kedua-duanya, ayah dan ibunya mengalami mata minus, itu lebih besar peluangnya bagi anak untuk mengalami hal yang sama dengan orang tuanya. Faktor yang B yaitu kebiasaan membaca dan bermain gadget. Kebiasaan inilah bahkan sering kita temui atau kita sendiri yang melakukan kegiatan ini. Misalkan membaca dengan berbaring. Itu tidak baik bagi kesehatan mata kita, di mana mata kita dipaksa untuk memfokuskan pada tulisan-tulisan yang terdapat pada buku tersebut. Dan untuk bermain gadget di dalam ruangan yang gelap atau dengan tingkat kecerahan yang tinggi, itu juga dapat menyebabkan mata kita menjadi minus, karena secara tidak langsung mata kita dipaksa untuk melihat dan fokus pada apa yang kita lihat di HP tersebut atau di gadget tersebut. Yang C, faktor usia. Anak-anak lebih cepat bertambah minusnya daripada orang tua, terutama pada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, karena pada usia tersebut masih bisa dikatakan masa pertumbuhannya. Kemudian yang D, yaitu jarang melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, biasanya selain untuk menutrisi kulit, vitamin D yang dihasilkan oleh matahari itu baik untuk kesehatan mata kita. Karena pada dasarnya penderita mata minus itu lebih karena pada dasarnya penderita mata minus itu kekurangan vitamin D dalam tubuhnya. Oleh karena itu disarankan untuk selalu atau lebih sering lagi beraktivitas di luar ruangan. Faktor yang E, kekurangan zat karoten. Zat karoten sangat penting untuk kesehatan mata. Penyebab seseorang mengalami mata minus adalah kekurangan zat karoten. Zat karoten ini sangat berperan penting untuk tubuh kita, terutamanya untuk kesehatan mata kita. Biasanya zat karoten ini ditemukan pada buah dan sayuran seperti wortel, bayam, pisang, kiwi, apel, pepaya, dan lain-lain. Baik, lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu cara mengobati mata minus. Terdapat dua cara, yaitu cara umum atau cara yang disarankan oleh dokter dan cara alami. Cara yang disarankan oleh dokter yaitu menggunakan kacamata minus. Cara ini paling banyak digunakan oleh orang atau penderita mata minus karena merupakan paling yang sederhana. Kemudian yang kedua yaitu melakukan operasi pembiasan. Operasi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan penderita mata minus terhadap pemakaian kacamata secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu pemakaian lensa kontak. Cara ini sangat sederhana, yaitu dengan menambahkan lensa tambahan kemudian diletakkan di permukaan lensa mata. Berikutnya cara alami untuk mengobati mata minus. Pertama, dengan melakukannya senam mata, yaitu caranya menggoyangkan bola mata ke kanan dan ke kiri. Lakukanlah dengan berputar, kemudian mengedipkan mata kurang lebih sebanyak 100 kali. Yang kedua yaitu dengan mengkonsumsi wortel, di mana sudah kita ketahui
Wortel mengandung vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata kita. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan daun sirih. Caranya sangat mudah, yaitu merendam daun sirih, kemudian air rendaman tersebut kita gunakan untuk merendam mata kita. Cara yang terakhir yaitu menjemur mata di pagi hari. Maksudnya dengan cara cukup menutup kedua mata dan pandangan kita kemudian menghadap ke arah matahari. Lalu jemur sehingga mata kita terasa hangat. Kesimpulannya adalah mata minus merupakan gangguan pada indera penglihatan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melihat objek secara jelas. Beberapa gejala seseorang sebelum mengalami mata minus yaitu mata terasa perih ketika melihat objek terlalu lama, kemudian rasa lelah pada mata ketika melihat objek dari jarak jauh, cenderung merasakan sakit kepala ketika melihat objek dari jauh, dan rasa tegang pada mata. Terjadinya rabun jauh dipengaruhi oleh seseorang bagaimana menggunakan indera penglihatannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, karena sesungguhnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.